Dewa Obat Terkuat, Bab 445. Dia menutupi wajahnya dan tidak bereaksi untuk waktu yang lama. Li Qi berani memukul dirinya sendiri dan memarahinya dengan tidak menyenangkan. Ledakan, Li Qi membuka pintu dan berkata lebih keras, siapa yang mengirimmu ke sini? Tercela, tak tahu malu, kotor, kamu sangat tidak tahu malu karena mencoba mencuri rahasia dagang dengan cara ini. Suaranya seperti guntur yang menggelegar. Sulit membayangkan orang bertubuh kurus bisa memiliki suara sekeras itu. Zhou Fei merasa tersipu dan bahkan mendengar seseorang berhenti dan melihat ke arah mereka. Aku tidak melakukannya, dia buru-buru menjelaskan, tapi bagaimana Li Qi mau mendengarkan? Menilai dari reaksinya, Li Qi tahu bahwa wanita ini pasti sedang merencanakan sesuatu yang tidak baik. Jika dia tidak mengendalikan diri dan naik ke tempat tidurnya hari ini, dia mungkin mendapat masalah. Itu bahkan mempengaruhi rencana Ye dan mengkhianati kepercayaan Lin Yi pada dirinya sendiri. Semakin dia memikirkannya, dia menjadi semakin marah. Dan dia meraung, apa yang ingin kamu bantah? Saya tidak meminum segelas anggur itu. Apakah kamu ingin mencobanya? Mendengar ini, ekspresi Zhou Fei berubah drastis, yang membuat Li Qi membenarkan tebakannya. Kamu, apa yang ingin kamu lakukan? Zhou Fei mengertakkan gigi dan berkata, saya tidak ingin melakukan apapun. Li Qi menarik napas dalam-dalam dan langsung tenang, awalnya saya tidak tahu tentang kedalaman Shanghai, tapi sekarang saya mengerti. Terima kasih atas hadiahnya. Aku membalas tamparan ini padamu. Zhou Fei sangat marah hingga tubuhnya gemetar. Dia tidak menyangka bahwa anak laki-laki ini memiliki beberapa keterampilan dan dia dapat dengan mudah mengetahuinya. Dia benar-benar meremehkan orang-orang seperti keluarga Ye. Ngomong-ngomong, kakak laki-lakiku yang mengatakannya. Li Qi berkata, biarkan aku menjadi lebih sombong di luar, jadi aku menggunakan lebih banyak kekuatan pada tamparan ini. Dia menunjuk riasan bedak yang jatuh dari wajah Zhou Fei. Tolong bersabarlah, kita lihat saja nanti. Zhou Fei mengucapkan kata-kata kasar dan segera pergi dengan tergesa-gesa. Li Qi duduk dan menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan diri. Dia menunduk dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya. Saudaraku, jika kamu memiliki tekad, itu bukan masalah besar jika orang salah paham tentang kamu. Ini akan menjadi masalah besar jika itu menunda rencana saudara Yi. Air di Shanghai memang sangat dalam. Begitu saya datang ke sini, saya dijebak oleh seseorang. Mereka bahkan menggunakan tipuan seperti itu untuk mengadakan pesta koktail hanya untuk menunggu saya jatuh ke dalam perangkap. Li Qi berani mengatakan bahwa jika keduanya melepas pakaian mereka sekarang, masalahnya tidak akan jelas hari ini. Dia tidak akan bisa membuktikan bahwa dia tidak bersalah bahkan jika dia melompat ke Sungai Kuning pukulan terhadap citra merek Ye. Kamu baru saja mendirikan yayasan di Shanghai, dan inilah saatnya pembangunan berjalan cepat. Berita negatif apapun dapat membatalkan semua upaya sebelumnya. Setelah beberapa saat, Li Qi pulih dan menjadi lebih bertekad. Dia datang dengan ekspektasi Lin Yi, bagaimana dia bisa mengecewakan Lin Yi. Setelah meninggalkan resepsi, beberapa orang kembali ke hotel untuk bertemu. Setiap orang memperoleh sesuatu di resepsi tersebut. Setidaknya, mereka mengenal dan memahami beberapa orang di industri yang sama di Shanghai, atau orang-orang di industri terkait. Mereka tahu betul bahwa Shanghai bukanlah tempat yang sederhana. Naga dan ular bercampur menjadi satu, dan hubungan antar pribadi saling bersilangan. Namun lebih dari itu, mereka menjadi semakin bersemangat. Saudara Yi pernah berkata bahwa hal-hal yang tidak menantang tidak menarik untuk dilakukan. Li Qi berkata, besok, semua orang akan memilah informasi dan bersiap untuk mengambil alih. Pertempuran di Shanghai akan segera dimulai. Ngomong-ngomong, Saudara Yi akan berada di sini dalam beberapa hari. Saya harap semua orang bisa mendapatkan momentum dan membuat sesuatu sebelum dia datang. Bagus. Semua orang berkata serempak. Pada saat yang sama, Zhou Fei sedang duduk di kantor Su Liang. Tidak peduli seberapa tebal alas bedaknya, itu tidak dapat menutupi wajahnya yang sedikit bengkak. Tamparan Li Qi begitu keras hingga giginya hampir copot. Alih-alih berhasil, dia malah menerima tamparan di wajahnya, yang tak tertahankan. Sialan, sialan, sialan. Zhou Fei mengumpat dengan marah, saya tidak pernah mengira dia tidak menyukai wanita. Tubuhnya gemetar, dia tidak pernah menyangka akan kalah karena kesalahan seperti itu. Kamera di ruangan itu sudah lama dipasang. Selama Li Qi berani menyerangnya, dia pasti bisa membunuh Li Qi dan bahkan menggunakan berita negatif semacam ini untuk melukai keluarga Ye. Namun alhasil, yang tertangkap kamera adalah adegan dirinya dipukuli dan dimarahi. Kenapa kamu tidak menyelidikinya terlebih dahulu? Su Liang mau tidak mau berkata. Bagaimana cara memeriksanya? Zhou Fei marah. Menurutmu siapa yang akan mengumumkan hal semacam ini? Su Liang tidak berkata apa-apa. Dia merentangkan tangannya dan hanya bisa menggelengkan kepalanya. Jika metode ini gagal, apalagi yang bisa mereka lakukan?
Orang-orang dari keluarga Ye ini tidak sesederhana yang Anda kira. Mereka masih muda dan belum berpengalaman. Menurut saya mereka sangat berpengalaman dan sangat cakap. Su Liang bersenandung, hanya pesta koktail ini. Tahukah Anda berapa banyak informasi berguna yang mereka peroleh dari pesta itu? Zhou Fei tidak berkata apa-apa. Dia tidak menyangka hal ini, karena sejak awal, dia tidak berpikir bahwa orang seperti Li Qi, yang rata-rata hanya 30 tahun lebih muda, bisa memiliki kemampuan yang hebat. Sekarang tampaknya keputusan Ye untuk membiarkan mereka datang ke Shanghai untuk membuka pasar bukanlah keputusan yang terburu-buru, juga bukan karena tidak ada orang yang tersedia, tetapi karena kemampuan yang ditunjukkan oleh orang-orang seperti Li Qi layak untuk dipercaya oleh Ye. Pantas saja, bajingan itu memberitahuku bahwa kakak laki-lakinya memintanya datang ke Shanghai dan menjadi sombong. Siapa saudara laki-laki? Hanya Li Qi yang memukulku. Siapa kakak tertuanya? Bagaimana aku tahu? Ada sedikit tangisan dalam suara Zhou Fei. Dia dipukuli, tetapi Su Liang tidak menunjukkan kekhawatiran sama sekali. Kamu tidak tahu apa-apa, jadi tamparan ini tidak sepadan, kan? Su Liang merasa cemas. Jika saat ini dia tidak mengerti bahwa orang-orang dari keluarga Ye ini bukanlah orang biasa, maka dia benar-benar bodoh. Dia menghabiskan tenaga, material, dan sumber daya keuangan untuk mengadakan pesta koktail. Dia awalnya ingin menangkap Li Qi dan menggunakan berita negatif untuk merusak keluarga Ye memberikan sumber informasi untuk keluarga Ye dan lainnya. Biarkan mereka mendapatkan banyak informasi berguna dalam waktu singkat. Su Liang ingin menamparkan wajahnya sendiri. Bagus sekarang, bukan hanya kelompok orang ini yang sulit untuk dihadapi, sebenarnya ada kakak laki-laki di belakang mereka. Kakak laki-laki yang bisa memimpin sekelompok orang seperti itu bukanlah orang biasa. Tapi Zhou Fei tidak tahu apa-apa tentang itu. Bukankah tamparan ini sia-sia? Kakak apa? Kakak omong kosong. Zhou Fei berkata dengan marah, saya tidak peduli kakak apa yang mereka miliki, saya ingat tamparan ini dan saya harus mengembalikannya. Mulai sekarang, Ye dan aku akan bertarung sampai mati sampai Ye diusir dari Shanghai. Namaku, Zhou Fei, akan ditulis terbalik. Dia berdiri, mengertakkan giginya erat-erat, dan menatap Su Liang dengan kemarahan dan keengganan di matanya. Dia dipukuli, tetapi dia bahkan tidak mengucapkan sepatah kata pun yang menghibur. Aku berusaha keras membantumu, tapi kamu sangat baik. Kamu bahkan tidak memberikan kenyamanan apapun kepadaku. Sebaliknya, kamu malah memarahiku. Izinkan aku bertanya, maukah kamu membantuku membalas dendam ini? Zhou Fei menatap Su Liang. Bab 446. Ini bukan soal balas dendam atau tidak. Su Liang melambaikan tangannya, yang terpenting sekarang adalah menyelesaikan masalah. Saya tidak peduli. Zhou Fei berkata dengan marah, jika kamu tidak membantuku membalas dendam, aku akan pergi mencari istrimu. Mendengar ini, wajah Su Liang menjadi gelap, dan rasa dingin tiba-tiba muncul di matanya, tetapi Zhou Fei menegangkan lehernya dan tidak menyerah sama sekali. Kamu bilang ingin menikah denganku. Jika kamu tidak tahan, aku akan membantumu. Kamu berani. Su Liang berkata dengan marah, langsung berdiri, menunjuk ke arah Zhou Fei, aku memperingatkanmu, jangan main-main. Zhou Fei marah dan sedih, mendengus dan berhenti berbicara. Su Liang juga menjadi tenang, mengetahui bahwa Zhou Fei sedang marah saat ini. Jika dia benar-benar membuatnya kesal, tidak ada yang tahu apa yang akan dilakukan wanita ini. Sekarang urusan perusahaan membuatnya sangat cemas. Jika terjadi sesuatu lagi di rumah dan terjadi kebakaran di halaman belakang, dia akan menjadi gila. Oke, Su Liang tersenyum, berjalan mendekat dan memeluk Zhou Fei, mengabaikan perjuangannya. Dia memeluknya semakin erat, tangannya tidak diam, jangan terlalu marah. Kami berdua memiliki pemikiran yang sama, baik untuk perusahaan. Inilah hubungan kita berdua, ini sebuah industri, tidak bisakah saya cemas? Kamu telah diintimidasi, dan aku merasa tidak nyaman. Aku pasti akan membalas dendam ini untukmu. Anda berjanji. Zhou Fei memandang Su Liang. Wanita sangat pintar jika mereka pintar, dan jika mereka mudah dibujuk, mereka sangat mudah dibujuk. Saya berjanji. Su Liang berkata dengan serius. Melihat janjinya, Zhou Fei merasa lega, bersenandung lembut, dan membenamkan dirinya dalam pelukan Su Liang dengan sedih. Orang-orang seperti keluarga Ye sulit untuk dihadapi. Su Liang dengan lembut membelai wajah Zhou Fei, kami meremehkan mereka sebelumnya, jadi kami menderita kerugian besar. Jika kami ingin mengambil tindakan lagi, kami harus kejam. Dari apa yang dikatakan Huang Qi terakhir kali, pasti ada latar belakang di balik keluarga Ye ini. Diperkirakan latar belakang di lingkaran bawah tanah tidaklah kecil. Jika tidak, orang yang tamak seperti Huang Qi tidak akan bisa melepaskan keuntungannya. Titik petik 2. Di pasar bisnis,
tidak ada orang bodoh yang tidak tahu cara mengawasi tindakan orang, dan mereka tidak bisa mendapatkan pijakan di kota besar seperti Shanghai. Su Liang memulai dari awal. Dari bengkel kecil hingga saat ini, dia pasti memiliki kemampuan dan kemampuannya. Namun semakin jauh dia melangkah dan berdiri lebih tinggi, semakin dia memahami betapa realistisnya masyarakat ini. Terkadang titik akhir yang telah Anda capai dengan kerja keras sepanjang hidup Anda mungkin hanya menjadi titik awal bagi orang lain, atau bahkan sesuatu yang dapat dengan mudah diperoleh orang lain hanya dengan satu kalimat. Hal ini membuatnya iri sekaligus marah, dan bahkan semakin tidak berdaya. Sekarang, ia hanya mengandalkan latar belakangnya untuk menindas mereka, yang membuat Su Liang tidak mau dan tidak yakin. Ketika dia memikirkan pengalaman masa lalunya, dia tidak tahan lagi. Tidak masalah kalau saya diintimidasi ketika saya lemah. Sekarang saya memiliki kekuatan tertentu, mengapa saya harus didorong ke tanah dan diintimidasi seperti ini? Mengapa? Lalu apa yang akan kamu lakukan? Zhou Fei mengangkat kepalanya dan meliriknya, karena keluarga Ye memiliki latar belakang lingkaran bawah tanah, bagaimana kita bisa bersaing dengan mereka? Meskipun Su Liang memiliki beberapa koneksi, dia mungkin tidak sebaik Ye, jika tidak, Ye tidak akan dapat dengan mudah memasuki pasar Shanghai. Huff, kalau lingkaran di atas tanah saja tidak cukup, kenapa lingkaran bawah tanah tidak? Su Liang mencibir, apakah kamu sudah melupakan saudara yang saya kenal? Dalam beberapa tahun terakhir, dia telah memakan makanan saya, meminum makanan saya, dan mengambil makanan saya, tetapi dia tidak pernah membiarkan saya menghabiskan lebih sedikit. Sekarang jika saya membutuhkan bantuannya, dia pasti setuju, kan? Yang bernama Chen Yu, ya, itu dia. Kudengar dia menjadi makmur akhir-akhir ini dan sangat populer di kalangan bawah tanah. Setiap orang harus memberinya wajah. Begitu pintar, tentu saja, saat itu saya mengira anak ini bisa sukses. Kalau tidak, bagaimana saya bisa berinvestasi begitu banyak? Su Liang bersenandung, dia sedikit sombong sekarang dan mendominasi. Dia takut orang lain tidak akan mengenalnya, tidak akan memberinya muka, dan akan kehilangan reputasi baiknya. Jika saya meminta bantuannya, dia tidak akan menolak. Dia menundukkan kepalanya dan mencium dahi Zhou Fei, menyipitkan matanya. Jika tidak berhasil, bukankah kami masih memilikimu? Dia selalu memikirkanmu. Kamu masih ingin mengirimku keluar. Zhou Fei kesal. Semuanya didahulukan. Su Liang berkata, yang aku pedulikan adalah hatimu. Hati kita bersatu. Tidak ada hal lain yang penting. Lagi pula, ini hanya pilihan terakhir. Aku akan memberitahunya dulu bahwa kamu tidak perlu diberangkatkan. Zhou Fei akhirnya tenang. Meskipun dia sedikit tidak bahagia, dia tahu apa yang harus dia lakukan untuk mencapai posisinya saat ini. Setelah keluar dari perusahaan, Su Liang langsung menuju bar bawah tanah yang tersembunyi di dalam kotak. Bahkan pada siang hari, bisnis di sini sangat bagus. Lingkungan yang redup dan musik yang memekakkan telinga membuat jiwa orang berdebar kencang begitu masuk. Saya mencari Anda, Tuan Chen. Su Liang berada di bar, berteriak sekuat tenaga. Saya sudah membuat janji dengannya. Silakan masuk. Bartender itu mengangguk dan membawa Su Liang ke pintu masuk halaman belakang. Setelah menjelaskan kepada kedua penjaga, Su Liang diizinkan masuk. Dulu, ketika dia datang, hal ini tidak diperlukan. Bahkan penjual di bar berinisiatif untuk mengatur tempat duduk untuknya begitu dia melihatnya. Itu membengkak. Seperti yang diharapkan, Chen Yu membengkak sekarang karena dia baik-baik saja dan mulai mengudara. Su Liang masuk ke dalam dan mendengar dentuman bola biliar. Tuan Chen, apakah Anda bersenang-senang? Dia masuk dan menyapaku dengan hangat. Chen Yu menundukkan kepalanya untuk memainkan bola. Ketika dia mendengar suara Su Liang, dia mendongak dan tidak bangun. Bentak, bolanya masuk. Tembakan bagus. Su Liang bertepuk tangan dan berteriak. Chen Yu melemparkan pentungan itu kepada wanita cantik yang berdiri di samping, dan seseorang segera menyalakan rokok untuknya. Tuan Su, saya sudah lama tidak ke sini. Dia mengembuskan asap dan berkata sambil tersenyum, apa kesibukanmu akhir-akhir ini? Aku bahkan tidak datang menemui adikku. Dia berjalan ke arah Su Liang dan melingkarkan lengannya di leher Su Liang tanpa bersikap sopan sama sekali. Aku sudah memesan bar ini sekarang. Ayo, datang ke kantorku untuk minum teh. Baiklah, Tuan Chen, Anda luar biasa. Saya sudah memberitahu Anda sebelumnya. Anda seperti naga atau burung phoenix di antara manusia. Cepat atau lambat, Anda akan lepas landas. Jadi, sama-sama, bolehkah saya mencoba teh enak Anda? Petik 2. Chen Yu memanfaatkan pujian itu. Dulu ketika dia tidak punya uang atau kekuasaan, Su Liang akan menjamu tamu, minum anggur, merokok, dan bahkan bermain-main dengan wanitanya. Tapi saya berhutang banyak budi, dan terkadang saya merasa tidak nyaman. Chen Yu membuat teh dengan cara yang sopan, sambil berkata, saya hanya melakukannya dengan cara kecil.
Saya hanya menangkap beberapa peluang dan mulai melakukannya. Teman-teman, hanya ada satu peluang setiap saat, bukan begitu? Petik 2. Itu benar, tetapi peluang harus ditangkap. Jika Anda memberikan kesempatan kepada orang yang tidak kompeten, jika dia tidak bisa menangkapnya, itu akan sia-sia. Su Liang tersenyum dan memuji Chen Yu lagi. Suasana hati Chen Yu sangat baik setelah mendengarkannya. Dia suka mengobrol dengan Su Liang, dan dia selalu merasa tersanjung. Tuan Su, bagaimana dengan Anda? Kesibukan apa yang Anda lakukan selama ini? Jika ada yang bisa dibantu oleh saudara saya, jangan sopan kepada saya, tanyakan saja. Jangan bilang padaku, sesuatu benar-benar terjadi dan aku butuh bantuanmu. Su Liang menghela nafas, wajahnya penuh ketidakberdayaan. Bersambung,